selaku moderator kelompok 5 yang akan memimpin diskusi hari ini. Adapun anggota kelompok 5 yaitu Mbak Nur Afifah Faradillah dan Mbak Rizka Mardiana. Adapun topik yang kita bahas yaitu kajian pustaka, konsep-konsep dasar dan pengetahuan superfikal IPA terpadu. Untuk mengefisienkan waktu, kepada pemateri saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Baik, langsung saja, substansi pembelajaran IPA di sekolah dasar. Pendidikan IPA SD perlu tersendiri. Penggabungan IPA dalam mata pelajaran lain seperti bahasa Indonesia di jenjang sekolah dasar masih menuai pro kontra. Namun, dari berbagai masukan soal struktur kurikulum di SD, pendidikan sains dirasakan tetap perlu ditonjolkan sebagai mata pelajaran tersendiri. Struktur kurikulum SD meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama 6 tahun, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Standar kompetensi dalam mata pelajarannya harus dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, yang pertama, kurikulum SD memuat 8 mata pelajaran muatan lokal dan pengembangan diri. Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah dan materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan. Nah, yang kedua, substansi mata pelajaran IPA pada SD merupakan IPA terpadu. Yang ketiga, pembelajaran dari kelas 1 sampai kelas 3 dilaksanakan melalui pendekatan tematik. Yang keempat, jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran tertera dalam struktur kurikulum satuan pendidikan dimungkinkan menambah maksimum 4 jam pembelajaran per minggu secara keseluruhan. Alokasi waktu 1 jam pembelajaran adalah 35 menit. Minggu efektif dalam 1 tahun pelajaran atau 2 semester adalah 34 sampai 35 minggu. Tujuan dan cakupan pembelajaran IPA di sekolah dasar. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran IPA. Pembelajaran sains pada tingkat sekolah dasar di SD dikenal dengan pembelajaran ilmu pengetahuan alam IPA. Mohon maaf. Gimana, Mbak? Slide PPT-nya tidak berpindah. Oh, maaf. Kelihatan nggak? Ini soalnya jaringan apa ya? Sudah, Mbak. Kelihatan, Mbak. Oke. Kita lanjut ya. Lanjut. Tujuan pembelajaran IPA di SD. Pembelajaran sains pada tingkat sekolah dasar dikenal dengan pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Konsep IPA di sekolah dasar merupakan konsep yang masih terpadu karena belum dipisahkan secara tersendiri seperti mata pelajaran kimia, biologi, dan fisika. Tujuan pembelajaran IPA yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan rasa ingin tahu dan suatu sikap positif terhadap sains, teknologi, dan masyarakat. Nah, yang kedua, mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Yang ketiga, mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep sains yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mengembangkan kesadaran tentang peran dan pentingnya sains dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, mengalihkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman ke bidang pengajaran lain. Yang keenam, ikut serta dalam memelihara, menjaga, melestarikan lingkungan alam, menghargai bermacam
bentuk ciptaan Tuhan di alam semesta ini untuk dipelajari. Yang ketujuh, memperoleh bekal pengetahuan, konsep, dan keterampilan IPA sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat lebih tinggi. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Oke, selanjutnya karena pemateri yang tadi terpental dari buku. Ya udah, yang kedua, IPA, cakupan IPA di SD. Cakupan materi IPA di sekolah dasar ruang lingkup mata pelajaran sains meliputi dua aspek. Yang pertama, kerja ilmiah. Kerja ilmiah mencakup penyelidikan atau penelitian, berkomunikasi ilmiah, mengembangkan kreativitas, dan pemecahan masalah, sikap ilmiah, dan nilai ilmiah. Yang kedua, pemahaman konsep dan penerapannya mencakup manusia, makhluk hidup, dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, tumbuhan, dan interaksinya dengan lingkungan, serta kesehatan, benda atau materi, sifat-sifat dan kegunaan meliputi cair, padat, dan gas. Energi dan perubahannya meliputi gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, cahaya, dan pesawat sederhana. Bumi dan alam semesta meliputi tanah, bumi, tata surya, dan benda-benda langit lainnya, serta sains lingkungan, teknologi, dan masyarakat, yang merupakan penerapan konsep sains dan saling keterkaitan dengan lingkungan, teknologi, dan masyarakat melalui pembuatan suatu karya teknologi sederhana, termasuk merancang dan membuat. Pembelajaran IPA terutama menekankan aspek proses bagaimana siswa belajar dan efek dari proses belajar tersebut bagi perkembangan siswa itu sendiri. Pembelajaran IPA meliputi keaktifan siswa, baik aktivitas fisik maupun aktivitas mental, berfokus pada siswa yang berdasarkan pengalaman keseharian siswa dan minat siswa. Pembelajaran IPA di SD mempunyai 3 tujuan utama, yaitu mengembangkan keterampilan ilmiah, memahami konsep IPA, dan mengembangkan sikap yang berdasar pada nilai-nilai yang terkandung dalam pembelajarannya. Pada dasarnya, pembelajaran IPA membekali siswa untuk mengembangkan rasa ingin tahu, pengetahuan, meningkatkan keterampilan proses, serta kesadaran untuk menghargai alam ciptaan Tuhan dan melestarikan lingkungan alam di sekitar, serta sebagai dasar untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. IPA merupakan konsep pembelajaran alam dan mempunyai hubungan yang sangat luas terkait dengan kehidupan manusia. Pembelajaran IPA sangat berperan dalam proses pendidikan dan juga perkembangan teknologi. Karena IPA memiliki upaya untuk membangkitkan minat manusia serta dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemahaman tentang alam semesta dan mempunyai banyak fakta yang terungkap dan masih bersifat rahasia, sehingga hasil penemuan dapat dikembangkan menjadi ilmu pengetahuan alam yang baru dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kenyataan yang terjadi di Indonesia, mata pelajaran IPA tidak begitu diminati dan kurang perhatian, apalagi melihat kurangnya pendidik yang menerapkan konsep IPA. Permasalahan ini terlihat pada cara pembahasan IPA serta kurikulum yang berlaku sesuai atau malah mempersulit pihak sekolah dan siswa didik. Masalah yang dihadapi oleh pendidikan guru IPA sendiri berupa materi atau kurikulum, guru, fasilitas peralatan siswa, dan komunikasi antar siswa dan guru. Nah, selanjutnya yang terakhir, penataan materi IPA di SD. Yang pertama, penentuan cakupan bahan ajar, ketetapan dalam melakukan cakupan ruang lingkup dan kedalaman materi pembelajaran akan menghindarkan guru dari mengajarkan materi terlalu sedikit atau terlalu banyak, terlalu dangkal atau terlalu mendalam. Yang kedua, ketetapan urutan penyajian akan memudahkan bagi siswa untuk mempelajari materi pembelajaran, dan dalam menentukan cakupan bahan ajar harus diperhatikan apakah materi berupa aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sebab nantinya sudah dibawa
ke kelas, maka masing-masing jenis materi tersebut membutuhkan strategi dan media pembelajaran yang berbeda. Yang ketiga, prinsip yang perlu digunakan. Selain ketetapan urutan penyajian materi pembelajaran, kita juga harus memperhatikan prinsip-prinsip yang perlu digunakan yang mencangkup kekuasaan dan kedalaman materi pembelajaran. Yang keempat, penentuan urutan bahan ajar. Urutan bahan ajar sangat penting untuk menentukan urutan mengajarkannya, karena tanpa urutan dan yang tepat, jika di antara beberapa materi pembelajaran mempunyai hubungan persyaratan atau berkaitan yang menyulitkan siswa dalam pemahamannya. Nah, yang terakhir, langkah-langkah pemilihan bahan ajar. Yang pertama, pemilihan bahan ajar harus mengacu atau merajuk pada SK. Yang kedua, setelah diketahui kriteria pemilihan bahan ajar, sampailah kita pada langkah-langkah pemilihan bahan ajar, meliputi mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam SK dan KD yang menjadi acuan atau rujukan dan memilih bahan ajar. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Nah, yang ketiga, memilih jenis materi yang sesuai dengan SK dan KD. Saya kembalikan ke moderator.